Salam bagi kita semuanya, ibu bapak saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan khotbah epistel Minggu tanggal 30 Maret tahun 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Namun ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita, Tuhan sumber air kehidupan. Tentu bahwa kalau orang Yahudi, dan dalam firman ini dari Yudea pergi pulang ke Yerusalem, orang Yahudi, mereka harus melewati Samaria. Dan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya melewati Samaria, dia singgah ke sebuah sumur yang namanya Sikar, yang dibuat oleh Yakub dan diberikannya kepada Yusuf pada saat itu. Di situ ada sumur itu, dan ketika Yesus lelah dalam perjalanan, dia singgah ke sumur itu. Dan ketika dia singgah, bahwa ada seorang perempuan Samaria datang untuk mengambil air ke sumur itu. Lalu mereka berbincang-bincang dan Yesus mengajar perempuan Samaria itu dengan sebuah permintaan, "Berilah aku minum." Lalu apa tanggapan respon dari perempuan Samaria? Perempuan Samaria mengatakan, "Bagaimana mungkin engkau meminta kepadaku padahal engkau orang Yahudi, aku orang Samaria?" Perkataan ini muncul karena ada berlarut-larut dari zaman dulu sampai pada zaman perempuan Samaria ini, bahwa antara orang Yahudi dan orang Samaria itu adalah tidak akur, atau mereka saling membenci satu dengan yang lain karena ada saling mengklaim antara yang satu dengan yang lain. Orang yang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah lebih benar, mereka menyembah Tuhan di Yerusalem. Tetapi orang Samaria juga mereka menganggap bahwa mereka adalah benar, bahwa mereka menyembah
Tuhan di Gerizim. Dan orang Yahudi menganggap orang Samaria telah merusak garis keturunan dan telah merusak kepercayaan, merusak iman dengan menyembah di bukit Gerizim dan melakukan perkawinan campur, sehingga orang Yahudi sangat benci dengan orang Samaria. Maka ketika orang Yahudi akan pergi ke tempat yang lain yang harus melewati Samaria, mereka rela dengan perjalanan yang semakin jauh, yang penting bahwa mereka tidak melewati Samaria. Mereka akan mencari jalan supaya tidak lewat dari Samaria. Maka kebencian ini adalah berlarut-larut secara turun-temurun terjadi bagi mereka. Ini sangat luar biasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa bertemu antara Yahudi dan orang Samaria. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh perempuan itu kepada Yesus bahwa engkau adalah Yahudi dan saya Samaria, itu mau mengatakan bahwa tidak pernah bahwa Samaria dan Yahudi itu adalah bermusuhan. Tidak layak menurut perempuan Samaria itu Yesus sebagai orang Yahudi meminta minum kepada perempuan Samaria. Lalu Yesus menyampaikan kepada perempuan itu, kepada perempuan Samaria itu, di ayat yang ke-7, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kata perempuan Samaria itu, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Lalu Yesus mengatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, maka engkau akan meminta juga kepadanya air hidup. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Perempuan ini tidak mengenal siapa Yesus. Yang dia tahu adalah bahwa Yesus adalah pasti orang Yahudi. Tetapi dia tidak mengenal. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa pengenalan kita, kalau kita tidak mengenal, kita tidak akan mengerti dengan dia. Kalau kita tidak mengenal dia, tidak akan mengetahui tentang dia. Siapa dia dan bagaimana dia, kita tidak tahu. Perempuan ini juga, dia tidak mengetahui tentang Yesus. Sehingga perempuan itu sampai mengatakan, manakah yang lebih besar, kau atau Yakub? Itu yang dipertanyakan. Dia meragukan, yang lebih besar siapa? Antara Yakub kah atau Yesus? Nenek moyangnya kah yang lebih besar atau Yesus? Saudara-saudara, dia tidak mengetahui dan tidak mengenal kasih karunia itu. Sehingga ketidakpengetahuannya membuat dia hanya fokus kepada air yang ada di dalam sumur. Padahal Yesus telah menawarkan air kehidupan. Air yang hidup. Air sebagai sumber kehidupan sampai selama-lamanya. Tetapi perempuan itu fokus kepada air yang ada di dalam sumur. Padahal tujuan Yesus adalah bukan air sumur itu. Tetapi tujuan Yesus adalah bahwa Yesus mau menyampaikan supaya dia menerima air kehidupan. Mengapa demikian? Saudara-saudara, bahwa perempuan itu adalah perempuan yang berdosa. Perempuan itu telah beberapa kali ganti suami. Dan Yesus menawarkan air kehidupan kepadanya. Tetapi dalam selanjutnya nanti bahwa dia semakin mengenal Yesus. Dia semakin mengetahui siapa itu Yesus. Yesus nanti akan mengatakan apa yang diperdebatkan oleh mereka. Pemahaman perempuan Samaria itu diperbaiki oleh Yesus, diluruskan oleh Yesus. Karena pemahamannya bahwa dia menganggap bahwa orang Yahudi itu adalah terlalu egois. Yahudi mengatakan bahwa semua orang harus menyembah ke Yerusalem. Padahal di Samaria juga bahwa orang Samaria menyembah di Gerizim. Sehingga dia mengatakan masalah menyembah Tuhan. Lalu Yesus mengatakan bahwa
akan datang waktunya bahwa orang tidak menyembah Tuhan lagi di atas bukit itu, tetapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Orang akan berdoa, orang akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang disampaikan Yesus nanti selanjutnya kepadanya, supaya dia mengerti bahwa kehadiran Yesus adalah bukan menambah persoalan antara Yahudi dan Samaria, tetapi mau mempertemukan yang sudah dendam ini, yang sudah geram ini, yang sudah marahan ini, yang sudah bermusuhan ini begitu lama, supaya kembali berdamai antara Yahudi dan Samaria. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kita mengetahui bahwa air adalah sebagai sumber, kalau tidak ada air, maka kita semuanya manusia akan mengalami kesusahan. Kalau tidak ada air yang menyirami tanah, maka tanam-tanaman itu tidak akan bertumbuh. Kalau tidak ada air untuk kebutuhan kita sehari-hari, maka kita akan terancam punah, terancam mati. Tetapi air adalah sebagai sumber, dan air adalah sebagai kebutuhan pokok kita dalam daging kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus menjelaskan kalau air sumur itu adalah sebagai orang yang meminum air sumur itu, mereka akan haus lagi. Tetapi air yang dibawa oleh Yesus, yaitu air kehidupan, bahwa orang tidak akan haus lagi. Karena apa? Dikatakan dalam ayat 14, tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Akan menjadi mata air kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara, bahwa Yesus adalah sumber air kehidupan. Ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, maka itu adalah akan menjadi kehidupan rohani kita, menjadi kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang beriman kepadanya dalam setiap kehidupan kita. Maka terimalah sumber air kehidupan itu. Bapak Ibu yang kami kasihi, dari naskah ini apa yang dapat kita lihat dan kita renungkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, sering sekali kita seperti orang Yahudi dan Samaria, saling memusuhi antara yang satu dengan yang lain, saling mendendam antara yang satu dengan yang lain, dan penyebabnya adalah karena ego, mempertahankan diri paling benar. Padahal dalam firman ini kita melihat bahwa Yesus mengatakan, dan Yesus membawa sumber air hidup itu, supaya orang yang bermusuhan itu, orang yang saling dendam itu, kembali berdamai antara Yahudi dan Samaria. Kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah kepada semua orang, bukan hanya kepada satu suku, tetapi kepada semua orang. Oleh karena itu, bahwa firman ini mengajak kita untuk berdamai, untuk mengampuni dan tidak saling memusuhi. Yang kedua, bahwa kita harus mengenal Yesus, harus mengenal Tuhan, supaya kita memiliki iman kepadanya. Sama seperti perempuan Samaria itu, pertama dia tidak mengenal Yesus, sehingga dia tidak menerima sumber air hidup itu. Maka pengenalan kita kepada Yesus akan membawa kita kepada iman kita kepada Yesus. Yang ketiga, bahwa kita harus benar-benar meyakini bahwa Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini adalah sebagai sumber kehidupan, mata air kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau dia adalah mata air kehidupan dan sumber air kehidupan bagi kita, mari kita terus menyerahkan diri kita kepadanya,
karena dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Mari kita juga mengetahui bahwa karunia Allah itu adalah harus kita terima dalam setiap kehidupan kita. Biarlah sumber air hidup itu terus mengalir di dalam diri kita sehingga membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dan kami mampu untuk menghidupinya dalam setiap hidup kami sehari-hari. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.